Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Allah mengabadikan satu kehidupan cara seorang Luqman mendidik anaknya dari ayat 12 sampai ayat 19 surah Luqman. Bagus bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak dan calon punya anak, punya cucu, calon punya cucu, tuh baca surah Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19. Apa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita sejak kecil? Yang pertama kali adalah agar anak kita jangan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Insyaallah besok hari Ahad menurut kalender Muhammadiyah jatuh pada tanggal 1 bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehatul afiat, dapat berkumpul bersama pada kajian rutin kita pada tiap-tiap malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk kita bisa amalkan dan untuk kita bisa sampaikan kepada orang lain. Dan di antara rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. Allah pilih menjadi orang yang beriman. Di antara banyaknya hari ini orang yang tidak beriman, atau orang yang pura-pura beriman, atau orang yang tidak mengerti tentang iman. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, kata Allah. Jika Tuhanmu menghendaki untuk membuat orang yang ada di muka bumi ini beriman, kada sulit bagi Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki seluruh dunia ini beriman, kada ada perbuatan yang sulit bagi Allah, mudah bagi Allah Ta'ala. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, kata Allah Ta'ala. Maka apakah kamu akan memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman? La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Jadi Allah memberikan rizki yang terbesar kepada setiap manusia yang bermanfaat dunia akhirat, manakala Allah memberikan kepahaman kita kepada keimanan. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita hari ini menjadi orang yang beriman, maka Allah telah mengizinkan kepada kita untuk menikmati indahnya dan lezatnya iman itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah,
Adapun yang kita bicarakan pada tema hari ini adalah perbuatan-perbuatan yang merusak iman. Maka tadi saya kemukakan, kita bersyukur Allah memilih kita menjadi orang yang beriman, karena banyaknya perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang ada di sekeliling kita yang merusak nilai-nilai keimanan itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair," kata Nabi. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair? Akbarul kabair itu dosa besar yang lebih besar daripada dosa besar. Dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Ini besarnya murakkab, bertingkat. Aku beritahukan kepada kalian, ada dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar itu aja sudah luar biasa, tidak bisa kita selesaikan kecuali dengan taubat. Ini yang Nabi beritahukan kepada kita, ada dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Apa dosa yang lebih besar daripada dosa besar itu? Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu, kata Nabi. Au qauluz zur, atau perkataan-perkataan bohong, persaksian palsu, pembicaraan bohong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam muttaqian, Nabi bersandar, kemudian Nabi duduk. Setelah Nabi duduk, Nabi mengulangi lagi. Dengan apa? Orang yang menjadi persaksian bohong dan perkataan bohong adalah bahagian daripada dosa yang besar, daripada dosa besar. Sehingga para sahabat, pamazala yuqarriruha hatta qulna la tahusyakat. Sehingga kami berharap mudah-mudahan Nabi Ampih menyampaikan itu. Di antara dosa besar, di atas daripada dosa besar, persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maksudnya apa? Kita waspada dengan bentuk dosa ini. Ada dua hadis yang sama. Hadis yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arabi, seorang Arab dari desa, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arabi itu berkata, faqala ya Rasulullah, mal kabair? Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Kalau hadis yang pertama lebih besar daripada dosa besar, kalau hadis yang kedua Imam Bukhari meriwayatkan mal kabair, dosa besar itu apa? Kata seorang Arabi. Nabi Muhammad SAW berkata, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Summa madza, kemudian apa lagi wahai Rasul? Maka Nabi bersabda lagi, uququl walidaini. Kemudian summa madza, qala summa madza, apa lagi wahai Rasul selain daripada itu? Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus, lagi-lagi persaksian palsu. Penjelasannya sama dalam dua hadis yang berbeda, dalam riwayat yang tidak pernah ada seorang ulama hadis yang mengatakan bahwa itu riwayatnya lemah, apalagi palsu. Artinya patut kita perhatikan, karena ketiga macam adalah dosa-dosa yang merontokkan iman dan amal kita. Modal kita menghadap kepada Allah, iman yang baik, amal yang banyak, kan itu. Iman yang baik, amal yang banyak. Selamat manusia di akhirat kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiga macam yang disebutkan ini adalah merontokkan iman dan merontokkan amal. Jemaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ada lagi 116 surah yang sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Ayat 48 surah An-Nisa, penghujung ayat, wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang amat besar.
Pada ayat 116, ayat yang sama bunyinya di penghujungnya, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah sesat pada kesesatan yang jauh. Syirik bukan kesesatan yang biasa, tapi syirik adalah kesesatan yang amat jauh. Syirik adalah salah satu perbuatan manusia yang tidak bisa diselesaikan kecuali yang melakukan. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan pada ayat 48 dan ayat 116 surah An-Nisa, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu. Tapi Allah akan mengampuni syirik apabila seseorang meminta ampun sebelum datangnya kematian. Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila syiriknya dibawa sampai mati. Bahkan kadang-kadang menjelang kematian itu terjadi kemusyrikan yang dahsyat. Menjelang kematian terjadi kemusyrikan yang dahsyat. Anak cucu yang menunggui di samping orang tuanya hendak mati gelisah karena orang tuanya berkata, itu bapakku yang sudah meninggal menjemputku, itu guruku mengelangiku, itu tetanggaku datang, itu sahabatku datang. Semua yang diceritakan adalah orang mati, dan itu tidak benar para jemaah sekalian. Itulah kerja-kerja setan menjadikan orang hendak mati itu terkecoh dengan berita itu, terkecoh dengan apa yang dilihatnya. Kita yang menghadapi orang tua kita seperti itu, cepat alihkan ingatannya kepada fokus kepada kalimat la ilaha illallah, karena itu satu-satunya kalimat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan husnul khatimah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang Nabi dakwahkan selama 13 tahun. Nabi datang dari penjuru kota Makkah ke penjuru yang lain hanya menawarkan kalimat ini, agar tidak ada di antara sahabat yang tidak kuat, tidak komitmen dalam imannya, tidak teguh pendirian dalam imannya. Karena apa? Rusaknya iman, rusak segala-galanya. Maka iman itu pondasi kehidupan kita. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada paham-paham kemusyrikan yang pada satu saat kadang-kadang itu bisa datang kepada seseorang. Iman itu naik dan iman itu bisa turun, yazid wa yankus. Iman itu naik, bisa turun. Iman naik pada saat dia kadang-kadang memiliki keluarga, teman yang mendukung kepada sebuah keyakinannya. Pada satu saat dia berteman dengan teman yang rusak imannya, mengambil berkah pada tempat-tempat yang Allah tidak katakan ada berkahnya, berdoa yang dipanggil bukan nama Allah Ta'ala, beribadah mempersembahkan kepada selain Allah. Satu saat dia berkumpul dengan teman itu, kemungkinan imannya menjadi rubah. Yang tadinya kuat imannya menjadi lemah kembali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka segala bentuk yang menyeret kita kepada kemusyrikan itu kita jaga dalam kehidupan. Ulun ingin katakan kepada para jamaah sekalian, kenapa bicara syirik itu kada ada habis-habisnya. Mungkin kajian ulun bulan yang lewat banyak juga berbicara dengan syirik, hampir kajian tiap bulan. Kenapa syirik itu kada ada habis-habisnya dibicarakan? Karena apa? Syirik tidak pernah berhenti, syirik tidak pernah selesai, penyakit syirik itu tidak pernah selesai. Dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul. Kalau tidak salah kajian bulan lewat, ulun katakan karena syirik itu terjadi penyembahan berhala pertama kali di zaman Nabi Nuh. Penyembahan berhala pertama kali karena umatnya syirik pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka syirik, karena mereka ghulu. Kenapa mereka ghulu? Memberikan penghormatan kepada 5 ulama yang mereka sayangi setelah terjadi kematian 5 ulama itu. Fala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini orang solih, Pak, akhirnya menjadi nama 5 berhala. Menjadi nama 5 berhala. Karena apa? Karena kemusyrikan yang luar biasa. Kemusyrikan itu makin deras datangnya pada saat terjadi ghulu, penghormatan yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita menghormati orang yang hidup itu sederajat ini, tapi pada saat orang itu mati terjadi
kesalahan dalam penghormatan yang berlebih-lebihan. Kita khawatir penyakit kaum Nabi Nuh itu akan terjadi pada satu zaman manakala kita tidak bisa mengkonter, menjaga satu bentuk-bentuk kemusyrikan yang terjadi pada setiap umat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa dampak syirik itu. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah taala. Seandainya kamu syirik kepada Allah, jika kamu syirik kepada Allah, maka Allah menghapus seluruh amal yang kamu lakukan. Pernahkah kita beribadah 20-30 tahun yang lewat? Pernah. Baikkah ibadah kita sesuai dengan sunnah? Bagaimana kita mempersembahkan ibadah ikhlas karena Allah? Diterima ibadah itu. Syarat ibadah itu diterima kan dua macam. Pertama ikhlas, dan kedua sesuai dengan sunnah. Yang diibadahkan itu ada contohnya masa lalu, kemudian beribadah itu dipersembahkan kepada Allah, diterima ibadah itu pada 30 tahun 20 tahun yang lewat. Satu hari terperangkap kepada syirik, ibadah yang sudah diterima itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. La habita anhum ma kanu ya'malun. Adakah harapan ibadah itu untuk kembali lagi? Kata para ulama, ada harapan jika dia bertaubat daripada syirik itu. Tapi bertaubat daripada syirik, bertaubat daripada bid'ah, sesuatu yang sangat sulit dalam kehidupan ini. Ada dua macam yang sangat Allah benci, yang sulit taubatnya. Pertama apa? Syirik. Syirik itu kadang-kadang bukan kemusyrikan itu dianggap dosa yang amat besar. Orang melakukan satu kemaksiatan dengan dahsyatnya syirik atas nama Islam. Apalagi hari ini kemusyrikan bukan individu, bukan lagi penyembah berhala, bukan lagi macam-macam. Ada kemusyrikan secara berjamaah kadang-kadang, yang mereka tidak menyadari, atau mereka menyadari tapi mereka gugurkan Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang itu hanya dengan memegang teguh amal seseorang, hanya dengan memegang teguh pendapat seseorang, yang tentu pendapatnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang Imam Syafi'i katakan. Apa kata Imam Syafi'i? Sepakat para ulama bahwa sesuatu yang sudah Allah atur dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada pendapat satu orang pun yang bisa menggugurkan pendapat Al-Quran dan Sunnah itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir daripada ahlul kitab, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Berapa lama di neraka jahanam itu? Kekal di dalam neraka jahanam. Dan inilah manusia terburuk, syarrul bariyah. Kalau kita melihat manusia mencari makhluk yang terburuk itu, jangan mencari macam-macam, gondrowo, setan, apa sebagainya. Itu bukan manusia terburuk. Tapi Allah menyebutkan manusia terburuk ahli kitab wal musyrikin, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, la in asyrakta la'ahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau menyekutukan Allah, maka Allah menghapus seluruh amal. Az-Zumar 65. Tidak sedikit ayat yang berbicara tentang dahsyatnya syirik ini menghancurkan ibadah manusia. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Dan jemaah sekalian, ayat yang berbicara tentang syirik tidak ada kelembutan. Tegas Allah berbicara tentang syirik. Allah tidak ampuni syirik. Itu 2 kali dalam surah An-Nisa. Allah hapus seluruh amal orang yang syirik. Allah hilangkan ibadah seluruh amal orang syirik. Jadi adakah Al-Quran berbicara lembut kepada pelaku kemusyrikan? Tidak ada. Hanya orang yang terkontaminasi syirik saja yang lembut dengan syirik itu. Manakala kita bersih dari kemusyrikan, kita akan berkata tegas tentang itu. Tapi kalau sudah virus-virus syirik itu masuk ke dalam diri seseorang, baru dia lembut dengan perbuatan syirik. Kenapa Allah itu tidak pernah lembut dengan pembicaraan syirik? Karena tidak ada bandingannya dosanya.
Dosa syirik itu tidak ada bandingannya sama sekali. Dan kajian yang telah lewat ulun katakan 3 macam sumber syirik itu. Pertama ketakaburan, yang kedua kejahilan, dan yang ketiga ghulu, jaga 3 macam. Fir'aun syirik karena kesombongan, Namrud syirik karena kesombongan, Haman syirik, Qarun syirik karena sombong. Kemudian kejahilan, ini yang paling parah, karena santapan kemusyrikan itu terjadi kepada orang yang imannya menengah ke bawah. Terjadi kemusyrikan besar. Kenapa? Kada ada alasan, kada mengerti. Kadang-kadang berpatokan kepada orang yang lebih kuat ibadahnya, tapi ilmunya kada ada. Terjadi syirik, ibadahnya kuat tapi syirik terjadi. Orang yang lebih parah keilmuan agamanya, maka dia mengikuti tentang itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian syirik itu terjadi karena apa? Karena kejahilan tadi, karena ketidakmengertian seseorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Allah mengabadikan satu kehidupan cara seorang Luqman mendidik anaknya dari ayat 12 sampai ayat 19 surah Luqman. Bagus bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak dan calon punya anak, punya cucu, calon punya cucu, tuh baca surah Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19. Apa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita sejak kecil? Yang pertama kali adalah agar anak kita jangan syirik. Bahkan sampai Allah katakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu mengajakmu untuk melakukan kemusyrikan kepada Allah, Allah katakan jangan kamu taati. Padahal mentaati orang tua itu wajib. Yang memerintahkan kita taat kepada orang tua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih yang banyak yang sampai kepada kita. Tapi jika orang tuanya mengajaknya untuk menyekutukan Allah, jika orang tuanya mengajaknya untuk menjauhi Islam, fala tuti'huma, jangan ditaati. Manakala kita tidak mentaati, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jalinlah hubungan yang baik sekalipun kita tidak ikuti pendapat orang tua kita yang mengajak kepada kemusyrikan, tapi hubungan yang baik tetap dijaga karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Al-Maidah 72. Siapa yang Allah haramkan masuk surga? Orang yang menyekutukan Allah taala. Allah mengharamkan surga bagi orang yang menyekutukan Allah dan tempatnya adalah neraka. Allah taala yang katakan ini. Wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Kada ada pertolongan bagi orang yang syirik. Az-zalimin al-musyrikin. Tidak ada pertolongan bagi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ulun sering katakan pada setiap kajian kita, jika seseorang membawa syirik sampai mati, atau dia syirik pada saat hendak mati, salah dalam memberikan informasi agama kepada anaknya, sehingga anaknya bukan membimbing orang tuanya mengucapkan la ilaha illallah, justru anak yang sekian banyak mengelilingi orang tuanya hendak mati itu memberikan informasi yang salah. Informasinya apa? Abah, mama minta tolong bah lawan Syekh Fulan. Syekh apa aja nang abahnya? Syekh ini. Akhirnya si abah minta tolong, ya Syekh, selamatkan kematian ini. Malakal maut buru-buru dicabutnya malakal maut. Kematian apa yang terjadi? Kematian dalam kekafiran. Karena di waktu hendak mati memanggil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kematian itu terjadi di waktu hendak mati. Dan tidak sedikit orang yang tadinya menyekutukan Allah, kemudian dia taubat beberapa saat sebelum hendak mati, dan di waktu hendak mati dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Kalimah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala katakan Allah mengharamkan surga bagi orang yang syirik kepada Allah taala. Dan tempatnya neraka, kan ada pertolongan. Waktu itu ada orang tua yang diangkat Allah ke surga, diberikan pakaian surga, kehormatan surga. Kata orang tua itu, dari mana ini? Dia sadar bahwa dia tidak banyak ibadah waktu hidup. Dia sadar banyak kesalahannya di waktu hidup, sehingga pada saat ditempatkan di tempat yang terhormat, maka dia berkata, dari mana ini ya Allah? Apa yang dijawab kepada orang tua kita waktu itu? Bistighfari waladika laka. Ini karena permohonan ampun anakmu kepada Allah atas dosa-dosamu. Dosa apa yang kita bisa permohonan ampun kita kepada Allah untuk orang tua kita? Dosa-dosa selain daripada menyekutukan Allah, selain daripada dosa syirik. Silahkan hari ini anaknya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa orang tua, dan Allah pun ajarkan doa itu, Rabbighfirli wali walidayya. Bukankah itu Al-Qur'anul Karim? Ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Tapi semua dosa ini adalah bukan dosa syirik. Jika orang tua kita membawa syirik sampai mati, dia akan bertanggung jawab besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanggungjawabannya? Diikuti dengan proses-proses pembakaran, dan yang membakarnya adalah neraka jahanam. Nauzubillahi min jalik. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir ulun ingin sampaikan tentang syirik, dan ini perlu sangat menjadi perhatian kita. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah? Wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dan Allah mempermaklumatkan, Allah dan Rasulnya memaklumatkan kepada semua manusia. Kapan dimaklumatkan itu? Yaumal hajjil akbar, pada saat Nabi melaksanakan haji wada. Haji Nabi, haji wada, haji pertama dan haji terakhir, disebutkan hajjul akbar karena waktu itu dahsyatnya luar biasa. Haji Nabi ukuf jatuh pada hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah. Diberitahukan oleh Allah, dimaklumatkan oleh Allah. Apa maklumat Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia pada saat itu? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri daripada orang yang syirik, dan Rasul berlepas diri daripada orang yang syirik. Ngeri ayat ini, Pak. Ngeri ayat ini. Apa yang bisa kita dapatkan kalau Allah menyatakan berlepas diri kepada orang yang menyekutukan Allah? Seyogianya sebelum Allah berlepas diri kepada orang yang syirik, yang syirik ini lebih dulu berlepas diri daripada kemusyrikannya, berlepas diri pada kemusyrikan. Dan orang Islam seperti itu, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini makna Islam. Makna Islam berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan akidah yang benar, tunduk dan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Al-bara'ah, berlepas diri daripada syirik, dan berlepas diri daripada orang yang menyebarkan syirik. Apabila kita sudah berlepas diri, maka Allah tidak akan berlepas diri. Tapi apabila senantiasa berada pada kemusyrikan, Allah yang menyatakan putus hubungan dengan setiap manusia. Kecelakaan terbesar bagi kehidupan manusia manakala Allah menyatakan putus hubungan. Jangan pun Allah, tetangga aja menyatakan putus hubungan, sakit hati kita. 2 hari kan ditegur tetangga, sakit hati. Putus hubungan kita, makin parah sakit hatinya. Kenapa kita ada sakit-sakit hati manakala Allah menyatakan aku putus hubungan dengan orang yang syirik? Kenapa syirik ini selalu ada merajalela pada kelompok-kelompok sudut-sudut kehidupan di masyarakat, yang makin parah hari ini, Pak. Makin parah luar biasa. Menandakan keparahan kemusyrikan itu hari ini. Hubungan manusia dengan makom-makom, kuburan-kuburan yang tidak pernah terkenal sebelumnya bangkit kembali. Kemudian bangkitnya, maaf, wali hidup, wali mati yang tidak pernah dikenal-kenal, datu sana, datu sini, dan seterusnya. Ini menandakan erosi iman kita.
menandakan iman kita adalah luntur. Oh, berarti ini jamaah kada percaya wali. Siapa yang kada percaya wali? Wali itu ada orang yang Allah angkat derajatnya. Tapi penghormatan kita kepada awliya Allah bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Itu gulu namanya, bukan penghormatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menegur salah seorang sahabat, Abdullah bin As-Sakhir, pada saat dia menyanjung Nabi dengan sanjungan yang luar biasa tinggi. Apa kata Nabi? "Hai Abdullah, berkatalah yang benar. Ucapanmu baik-baik. Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum lanastajriyannakum syaitan." Apakah kamu sedang dirasuki syaitan pada saat kamu menyanjung Nabi pada saat berlebih-lebihan? Tidak boleh kamu menyanjung Nabi, Allah yang perintahkan. Kita harus sanjung Nabi, kita harus hormati Nabi. Tapi hormati pada batas-batas kenabian, karena Nabi mengatakan, "Ana Abdullah wa Rasul." Aku hamba Allah dan aku utusan Allah. Batas itulah kita menghormati kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi manakala disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang parah penyakitnya, karena tidak ada yang sejajar dengan Allah. Kadang-kadang kalau nang mensejajarkan dengan Allah, kadang-kadang nang mengucapkan itu kadang merasa karena kadang mengerti kandungannya bahasa Arabnya, padahal kalimatnya berbahaya. Minta perlindungan kita kepada siapa? Kepada Allah. Baca surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat berlindung. Tapi pada kalimat-kalimat tertentu berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi semulia-mulia makhluk, tidak ada tempat berlindungku kecuali kepada engkau. Minal hululil hadisil amami. Apakah ini akidah yang benar? Para jemaah sekalian rahimakumullah. Dan ini makin parah kalau kita biarkan. Kita menyadari, maaf, lawan jamaah, banyak jamaah orang-orang Arab di sini, tapi kita menyadari bahwa orang kita ini kada orang Arab. Jadi kita kada mengerti bahasa Arab. Karena kada mengerti, dia dendangkan asik aja itu, padahal satu kehancuran akidah yang luar biasa. Itulah salahnya. Jadi suatu hari kami membawa jamaah singgahan di Jeddah, anak kami, tahun 2013 kalau ada salah. Begitu masuk Pak Haji ke dalam toilet, keluar sidin manjap, kami di luar kamar mandi, di luar WC. Laskar ribut, kenapa kami di luar? Ujar sidin, ada tulisan Al-Quran di dalam WC. Ini karena kebodohan bahasa Arabnya itu. Al-Quran ada di dalam WC. Sama lawan kita juga, la tusrifil ma, jangan banyaklah memakan banyak, kan kayak itu. Iriti, tapi karena huruf Arab tulisannya, itulah dikira sidin Al-Quran ditempel di WC. Kadang-kadang kami sidin, bagus jawabang anak-anak kita, cucu-cucu kita disekolahkan yang mengerti dengan bahasa Arab. Karena apa? Di surga nanti bahasanya bahasa Arab, bahasa asli surga bahasa Arab. Oh, tapi orang yang taat di dunia kada sempat belajar bahasa Arab, kada bisalah di sana. Insya Allah dilancarkan di sana apabila ketaatannya tepat. Ini ada yang mengaku taat tapi kada tepat ketaatannya. Kenapa kada tepat ketaatannya? Dia mengira itu adalah satu ibadah dan taat kepada dengan melaksanakan ibadah, padahal ibadahnya itu tidak pernah dipraktekkan oleh orang-orang mulia masa lalu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi jangan khawatir juga nang kada bisa bahasa Arab, asal kuat ibadah, kuat akidah, lancar di sana, lancar. Peninian lewat di jalan ada tulisan Arab di bosilin bulik, kan bahari kayak itu, telangkahi huruf Arab sakit, bekami pada sakit, bekami pada hulu juga telangkah langsung. Bulik nak cok, purunnya orang nih jasidin mahambur tulisan Arab nih di jalan, cucu pondok diambilnya lih cucu, ini cap tapih nih ya. Bacaannya dijamin tidak luntur, tapi Arab Melayu kada mengerti bahasa pokok ini, bahasa pokok kita harus mengerti sedikit, paling kada kita harus mengerti. Para jemaah sekalian rahimakumullah, dosa yang kedua akbarul kabair, lebih besar daripada dosa besar, uququl walidain,
anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan pernah dianggap enteng kedurhakaan itu, karena yang melarang kita durhaka kepada kedua orang tua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manakala kita menjadi anak durhaka, maka kita akan berhadapan dengan Allah dengan dahsyatnya siksa Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat yang lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya bersyahadat dengan baik, saya sholat dengan baik, saya puasa dengan baik." Pada saat dia menceritakan ibadahnya itu, maka Nabi mengatakan kepadanya, "Jika engkau mati pada saat engkau melakukan syahadatnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, engkau masuk surga," kata Nabi Muhammad. Allah akan masukkan engkau ke surga. Malam ya'uqali walidahi, asal engkau bukan anak durhaka kepada kedua orang tua. Artinya, amal baik yang kamu utarakan di hadapanku akan rontok jika kamu menjadi anak yang durhaka. Jemaah sekalian, maka mari kita letakkan ketaatan kepada orang tua itu sebagaimana kita melaksanakan perintah Allah, sholat. Taat kepada kedua orang tua bukan menghormatinya, menyenanginya, senang orang tua waktu kita taat. Itu bukan itu pokok ketaatan kepada kedua orang tua. Taat kepada kedua orang tua adalah perintah Allah, kita kerjakan seperti kita mengerjakan perintah Allah yang lain. Karena ancaman Allah luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya para jemaah sekalian. Laki-laki menghadap kepada Abdullah bin Abbas pada saat Rasul sudah tiada. Menghadap kepada Abdullah bin Abbas, dan laki-laki tadi berkata, "Wahai Ibnu Abbas, saya pernah melamar seorang wanita, kemudian lamaran saya ditolak. Setelah itu melamar lagi laki-laki yang lain, dan diterima lamaran laki-laki yang kedua. Saya marah, saya jengkel. Wanita itu saya bunuh biar kedua-duanya tidak dapat. Saya menyesal dengan perbuatan ini, sekalipun lama saya lakukan. Saya datang kepadamu wahai Ibnu Abbas, berikan solusi agar dosa ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah solusinya yang saya bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala?" Ibnu Abbas berkata, "Kamu punya orang tua? Bapamu atau ibumu?" Laki-laki itu berkata, "Tidak ada lagi kedua-duanya. Bapak meninggal, ibu meninggal." "Kalau bapakmu meninggal, ibumu meninggal," kata Ibnu Abbas, "sungguh-sungguhlah kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunlah banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu." Bergembira hatinya, ada pencerahan dari seorang sahabat Nabi yang mulia ini. Tapi setelah dia mau tinggalkan Ibnu Abbas, dia balik lagi bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, di waktu saya minta solusi agar taubat saya diterima oleh Allah, kamu bertanya tentang adakah di antara orang tuamu yang masih hidup?" "Betul," kata Ibnu Abbas. "Kenapa kamu bertanya orang tua sementara saya minta solusi?" Kata Ibnu Abbas, "Sampai hari ini aku tidak menemukan satu ibadah yang besarnya seperti taat kepada kedua orang tua, yang dengan ibadah ketaatan itu akan merontokkan dosa-dosa yang lain daripada ketaatan kepada kedua orang tua." Tapi hari ini mudahnya, nyamannya mengejek, mencaci, menyindir, bahkan memamai lawan orang tua. Kada sadar kasidin nang melajari a, ba, ta itu dulu siapa? Abah dan mama kita. Imbah lancar bapandar di mamainya kuitan. Auzubillahi min dzalik para jemaah sekalian. Tidak sedikit ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kedua orang tua, dan aturan pembicaraan dengan orang tua Allah atur dalam Al-Isra ayat 23. "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima." Allah memerintahkan kepada setiap hambanya, Allah ta'budu illa iya, agar jangan menyembah Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika kamu hidup, kata Allah, bersama kedua orang tuamu atau salah satu daripada keduanya, hidup satu rumah, hidup bertetangga, fala taqul lahumā, jangan kamu katakan kepada keduanya uffin. Uffin itu perkataan yang kada tapi banyak bermakna, tapi sedikit melecehkan. A, C, ba, dan seterusnya. Jangan katakan itu. Ahma, itu kan usah diucapkan lagi.
ahnya itu sedikit ada pelecehan, ini pun jangan diucapkan kepada kedua orang tua kita, karena itu termasuk durhaka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tetesan air mata orang tua adalah kedurhakaan yang besar, manakala dia menangis karena jengkel kepada perilaku kita, manakala dia menangis karena dia tidak senang kepada apa yang kita buat kepada kedua orang tua kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, cukup dengan hadirnya kedua orang tua kita bersama kita. Harapkan kepadanya tiap hari untuk mendoakan, memuluskan jalan kita untuk mendapatkan indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Bukhari meriwayatkan bukaul walidain minal uquqil kabair. Bismillah. Menangisnya kedua orang tua adalah kedurhakaan yang besar bagi anak. Ini kada menangis lagi, tepaling kepala kuitannya. Ini kedurhakaan yang luar biasa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka durhaka kepada orang tua termasuk bahagian daripada dosa yang besar, di atas daripada dosa besar. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anil Mughirah bin Syu'bah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada kedua orang tua, wa'dul banat, dan membunuh anak-anak wanita, wa man anuhat, bakhil tetapi suka meminta punya orang lain, ampunnya engken tapi lawan orang lain suka meminta. Ini sifat yang terpaling, sifat yang terbalik. Wa qarahalakum, Allah benci kepadamu 3 macam. Qila wa qala, Allah tidak suka kepada penyebar berita-berita hoak. Qila wa qala, katanya itu kan berita yang kada ada ujungnya, Janganlah kalau kita kada mengerti sumbernya berita itu, kada usah kita sampaikan, karena ini memberatkan kita. Wa kasratas soal, banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak patut untuk ditanyakan. Wa idha'atal mal, mencampakkan harta pada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa yang dahsyat kepada anak-anak durhaka. Semua dosa-dosa kita, yang dilakukan oleh manusia di akhirat. Orang yang tidak sholat, tunggu azabnya di akhirat. Orang yang tidak bayar zakat, tunggu di akhirat. Orang yang macam-macam pelanggaran itu di akhirat. Maka begitu berani orang melaksanakan sesuatu larangan Allah karena siksanya di akhirat. Tapi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, Allah pertontonkan di dunia sebelum di akhirat. Dahsyatnya luar biasa. Sebelum ditimpakan azab yang pedih di akhirat, maka di dunia akan diperlihatkan kehidupannya amburadul, keluarganya selalu cekcok, dapat usaha yang satu lepas, usaha yang lain lepas, usaha yang satu lepas. Lihat, tengok hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ada hubungan yang tidak harmonis dengan orang yang mengandung dan melahirkannya. Ulun simpulkan para jamaah sekalian, apa yang ulun sampaikan pada hari ini, waspadalah 3 macam, dan ini termasuk dosa besar yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau dosa syirik kepada Allah, kita akan meminta ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau anak durhaka kepada kedua orang tua, maka dia menyelesaikan 2 macam. Harmoniskan hubungan dengan kedua orang tuanya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahagian daripada dosa-dosa yang menjadikan manusia akan tersiksa di yaumul kiamah. Dan yang terakhir adalah yaminul ghamus, persaksian palsu. Waspada 3 macam itu adalah akbarul kabair, dosa yang besar di atas daripada dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak-bapak, ulun kada bisa meneruskan
nang lebih banyak. Tadi ulun bepandan Ustaz Umar kurang fit hari ini, hidung pina besumbalan. Nah, doakan mudahan sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.